Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan sekarang di mana jam menunjukkan pukul 13.09 ya, yaitu Wednesday Rabu 12 Maret 2025 ya. Dan di sini ada tulisan the CPI is coming. Are you ready? Nah, itu kita punya konteks yang ataupun judul yang kita akan bahas hari ini ya. Dan perlu diketahui juga bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas dan artikel-artikel terbarunya, dan di like beserta komentar ya. Dan sekarang bisa kita lihat ini harga emas itu high-nya ada di 2920.33, di mana itu ada terjadi pada pukul 10.28 dan low-nya itu ada di 2910.92 dan itu pun terjadi pada jam 8:12 ya, WIB ya semua. Dan yang paling dahsyat yaitu seperti yang kemarin saya sudah mengutarakan, ini silver ataupun perak ya, dimana high hari ini mencapai di 32.85, sekarang ini bertengger dan low-nya ada di 32.71 dan sekarang bertengger deket-deket high ya. Dan kemarin semalam high-nya emas sempat berada di 2922.3 ya, yaitu tepatnya pada pukul 20:30 ya. Oke, dan kita bisa lihat ini saya punya ini analisa maupun purchasingnya saya. Pertama, kita bisa lihat bahwa pukul 19:11 saya ada sell ya di 2913. Itu jelas sekali. Dan kemudian saya cut loss ya. Saya nggak berani karena ini jujur ini harganya tidak bersahabat ya untuk sell ya. Nah, itu saya cut loss itu. Saya malah berbalik beli ya. Akhirnya saya rugi ya. Dan saya berasumsi bahwa ini pada jam 21, yaitu kemarin ada berita yaitu jobs opening ya. Jadi di mana lapangan kerja yang baru itu banyak atau tidak, tapi rupanya pun walaupun lebih banyak tapi pun harga nggak mau turun ya. Nah itu makanya masalahnya saya langsung ambil aksi ya. Jadi tidak hanya bengong aja. Ya, itu seperti kita lihat di label sebelah kanan ini. Dan saya teringat kemarin juga saya ada mengutarakan ya, di mana high bisa mencapai di 2925 sampai 2935 dan itu pun hampir mendekati ya. Low-nya itu jauh sekali di 2885, 2890 ya. Dan ini saya juga mengatakan pukul 19 hati-hati apabila harganya masih di atas 2900 dan itu pun terjadi ya. Dan ini perlu dilihat juga ya, indikasinya bisa dilihat harga peraknya naiknya tinggi sekali di 32.93 ya, yaitu pada jam kelihatan ini di sini bisa kita lihat ini pada pukul 14:16 yaitu pukul 21:16 ya. Dan tabel grafiknya kita bisa lihat harga emasnya turunnya mau ya, tapi harga peraknya yang membawa naik, lebih condong ke atas ya. Makanya saya berbalik itu buy.
Dan ini jobs openingnya ya, dimana lapangan bekerjanya itu menambah. Harusnya US dollarnya menguat, emasnya turun tapi tidak mau ya. Makanya saya berbalik, saya ambil posisi buy semua. Sekarang saya tambah lagi 0,3 tapi dengan stop ya 2911. Dan ingat itu kemarin saya juga ada kasih lempar atau saya bagikan ke halaman short saya untuk gaspol ya. Dan ini ada artikel beritanya di mana pada pukul 10.30 ya malam ya, emas naik ya karena US dollarnya melemah ya. Dan ini isi beritanya, kita bisa lihat sama-sama. Itu harga emas ya tertahan support ya, karena apa tuh tidak menentu pasarnya. Dan yang alinea kedua trader si Fed cutting rate in June ya, jadi pemotongan suku bunga di Amerika sepertinya hari itu bulan Juni ya. Lalu platinum dan silver itu naik lebih pada 1% yang tadi saya sudah bilang itu. Dan ini semuanya pada ketakutan. Emas mereka tidak mau pegang dulu sementara ya, sepertinya. Jadi mereka melakukan crossing di mana mereka membeli silver, jual emas ya. Sepertinya begitu arah-arahnya. Karena emas itu lebih rentang dengan isu-isu. Dan sekarang kita juga harus menunggu data CPI, yaitu data inflasi. Dan ini adalah waktu malam ya, 23.49. Harganya juga masih di sini ya, nggak bergerak. Saya putuskan saya membeli lagi, tapi dengan catatan dengan stop lagi. Jadi udah 3 itu, 3 baris ya maksudnya. Dan ini pada pukul 06 kita bisa lihat ya, ini harga silver juga nggak mau turun-turun tuh ya. Nah, tapi yang anehnya harga emasnya turun. Mulai bertahap turun dia. Dari angka 2919 sampai stop loss saya kejemput. Nah, ini dia punya berita kenapa dia punya US dollarnya, harga emasnya ya menguat disebabkan karena isunya itu pukul 1.06 ya, isunya itu dolar melemah ya, agak lemah. Tapi saya lihat dolar nggak melemah pagi ini. Dan ini adalah isi beritanya, kita bisa lihat ya. Itu emas tertahan dengan ketidakpastian ya. Analis mengatakan Fed itu akan memotong suku bunga pada bulan Juni ya, sepertinya. Platina sama silver juga naik 1%. Kita bisa lihat ini isi penutupannya. Itu tidak ada apa-apanya. Weaker dollar juga enggak ada, saya lihat ya. Yang sekarang jadi fokusnya, jadi masalah ini Rusia dengan Ukraina juga udah siap-siap itu berdamai ya. Itu masih disusun agenda proposalnya bagaimana, dan diperkirakan bulan ini selesai ya. Nah, ini beritanya semua. Dan ini saya ada buy, saya cut loss tuh, sisa 1 yang kena stop loss. Saya malah berbalik sell itu, tapi dengan stop ya. Saya pasang stop itu.
Tapi saya urungkan itu. Harganya tiba-tiba berbalik, sepertinya nggak menentu ya. Saya cut lagi itu. Saya berbalik buy lagi itu. Karena saya baca-baca beritanya, lihat sana, lihat sini, itu sepertinya nggak ada apa-apa dan ini harinya bolak-balik aja. Dan ini kerugian saya cukup parah juga ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700. Dan saya rasa sebentar juga balik. Nah, ini sisa posisi saya ini sekarang ini. Ya, ada buy 0,5. Saya akan tunggu aja coba nanti perkembangannya bagaimana. Dan perlu diketahui malam ini ada CPI pukul 19.30 di mana diperkirakan 0,6 ya. Dan hati-hati kalau buka 0,7 itu bukan tidak mungkin lagi harga emas akan turun ya. Tapi jangan bersenang dulu karena ada satu lagi yang berita lebih penting. Dan berita yang lebih penting ini masalah Bank of Canada. Itu pada pukul 20.45 akan diumumkan rate-nya mereka, apakah naik, apakah stabil, tetap ya maksudnya, atau memotong 0,25 ya. Jadi saya rasa ini hari ya pergerakannya pertama kalau kita lihat dari data CPI, contohnya saya mengatakan begini, harganya di sini. Kalau seandainya CPI-nya bagus untuk emas ya dia naik dan kemudian akan turun lagi menunggu data dari Bank of Canada. Kalau memang dia memotong suku bunga itu bukan hal yang nggak mungkin, harga emas akan kembali lagi naik. Dan berikut pun sebaliknya. Seandainya contohnya harga emasnya di sini, begitu ada data CPI-nya mengatakan bahwa harga emasnya bisa turun dan dia akan berbalik lagi. Kurang lebih sekitar jam 24.05 pemutusan dari Bank of Canada bagaimana. Kalau dia memang cut rate itu pasti emas ke atas lagi. Jadi dua langkah ini pasti tetap ke atas. Jadi kita harus menunggu BOC ini. Jadi bukannya data inflasi atau CPI. Kalau dugaan saya sih ke sana. Dan ini data barusan ya yang dikeluarkan pukul 10.28 ya. Itu emas tetap bertahan di area di sini masih menunggu data CPI dan ini adalah isi beritanya ya. Masih konsolidasi ya, lalu nunggu CPI. Terus Kiev akan menerima proposal dalam waktu 30 hari ke depan untuk perdamaian dan saya rasa 1-2 minggu ini sudah kebaca ya bagaimana ya arahnya. Dan itu pasti politik ya. Dan ada satu lagi berita yang mungkin saya ulangin ya, saya reply ya di sini ya. Nah, ini alinea ini, if rising price pressure force the Fed to keep interest rate higher, gold may lose ya, seperti yang saya bilang. Kalau dia punya CPI-nya angkanya membesar, artinya mereka akan menahan suku bunga dan harga emasnya turun. Dan setelah turun, dia akan berbalik lagi menunggu data dari Bank of Canada. Kalau memang Bank of Canada cut rate, langsung emasnya naik ke atas. Jadi ujung-ujungnya juga naik. Jadi
turun hanya short term aja. Ya. Dan Trump akan menambah tarif menjadi 50% kepada aluminium dari Kanada ya, dan besi ya, steel. Baja juga termasuk ya. Itu masih, saya rasa ini hanya move aja supaya mereka memotong suku bunga agar suku bunga di Kanada dan Amerika melebar, dan Amerika mempunyai waktu untuk menundanya untuk memotong suku bunga. Itu alasan saya. Dan ini saya tadi ada pasang stop loss, saya buang stop lossnya, saya tunggu aja. Ini posisi terakhir saya. Dan terakhir ini ada sebuah signal ya, semuanya bullish semua ya, naik semua ya. Yang saya nanti keluarkan itu pada jam 10.34 barusan ini. Dan ini dia punya data-datanya. Itu hanya bisa diperkirakan 2923, 2930, 2338. Low-nya 2908, 2902, 2895. Posisi buy-nya itu sedikit ya, lebih condong orang untuk selling ya, sebanyak 64%. Dan saya mencurigai ini, kalau lihat dari data atau maksud saya grafik ya, atau bagaimana, harusnya naik ini. Dan selanjutnya ini adalah perkiraan dari saya ya. Seperti biasa kita akan ambil fotonya dulu ya, supaya tidak rancu besok ya. Oke, dan kita bisa lihat ya, perkiraan saya masih tetap ya seperti kemarin ya, hanya 29, 35 sampai dengan 40 ya. Dan low-nya itu saya memperkirakan 28, 95 sampai dengan 93. Itu kalau move-nya besar ya, big range ya. Big ya, yang besar. Tapi saya rasa ini punya angka susah tercapai, saya rasa. Dan ini perlu diperhatikan, pukul 15 apabila mainnya di angka 2920, itu bisa dipastikan harganya akan naik ya. Dia akan turun dulu baru naik ya. Itu kurang lebih 90% itu bisa naik. Kalau jam 19 bermain di 2900. Lalu kalau kita perkirakan range yang normal ya, itu berkisar di 2928 sampai dengan 33. Kalau low-nya itu ada di 2902 sampai dengan 2895. Dan itu pun saya rasa pun sulit ya. Dan bahkan ini mungkin bisa lebih ini high-nya. Tapi saya nggak mau mengada-ada atau ini, saya tetap berdasarkan hitungan aja. Oke, jadi jelas semua ya itu pergerakannya. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, untuk para traders, selamat menjalankan rutinitas Anda sekalian maupun processing Anda. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan maupun purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada tanggal 13 Maret 2025, tepatnya hari Kamis ya. Dan bagi yang berpuasa, saya mengucapkan selamat menunaikan puasa, ibadah puasa hari ini dengan baik dan lancar. Salam cuan dan always profit.